Selamat pagi anak-anak semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Kali ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang program linier. Nah, program linier terdiri dari 3 submateri. Yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV. Yang kedua adalah model matematika dari sebuah soal cerita. Dan yang terakhir adalah nilai optimum fungsi objektif. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang SPTLDV. Ya, apa itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Di sini ada kata sistem dan pertidaksamaan. Nah, sistem itu adalah suatu gabungan, sehingga kita harus tahu dulu materi prasyaratnya, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu kalimat terbuka yang memiliki tanda ketidaksamaan yang memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Contoh tanda ketidaksamaan adalah kurang, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang persamaan linier dua variabel ya. Kalau contoh dari persamaan misalkan 2x plus 3y sama dengan 6. Jadi di sini ada tanda sama dengan. Ini disebut dengan persamaan. Sedangkan kalau pertidaksamaan dia sama, hanya tandanya yang berbeda. Contoh 2x 3y kurang dari 6. Atau misalkan min x plus 5y lebih besar dari sama dengan 10. Nah, kedua ini adalah contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Bisa bedakan ya persamaan dan pertidaksamaan. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita gambar dulu grafik dari persamaan garisnya. Caranya adalah menentukan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Langkah kedua, setelah kamu gambar garisnya, tidak boleh asal gambar garis, ada aturannya. Aturannya jika di soal tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya itu utuh. Tetapi kalau dia tanda ketidaksamaannya kurang dari atau lebih dari, maka garisnya adalah putus-putus. Dan langkah terakhir setelah digambar adalah menentukan titik uji dari daerah penyelesaian. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya adalah misalkan di sini X ditambah 3Y lebih besar dari 6. Ini contoh soalnya. Langkah pertama berarti menggambar grafik dulu. Nah, kita buat menjadi persamaan terlebih dahulu ketidaksamaannya. Kalau kesamaan kan tinggal rubah tandanya jadi sama dengan 6. Ya. Nah, setelah itu biar lebih mudah kita buat tabel, mencari titik potongnya ya. Koordinat itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Berarti titik yang dilalui. Nah, caranya bagaimana? Caranya menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu jika X-nya adalah 0. Tinggal kamu substitusikan ke persamaan ini, X-nya diganti 0. Ya, berarti di sini ini ya, 0, X-nya diganti 0. Ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6 ya. Y-nya adalah 6 dibagi 3. Berapa 6 bagi 3? Yaitu 2. Sehingga di sini Y-nya 2. Maka titik potongnya adalah 0,2. Selanjutnya, tadi ini titik potong dengan sumbu Y. Sekarang titik potong dengan sumbu X. Tinggal kebalikan, kalau tadi X-nya 0, sekarang Y-nya yang 0. Caranya sama, kalian substitusikan ke persamaan ini. Berarti X ditambah 3Y, Y-nya diganti 0 ya. 3 kali 0 sama dengan 6.
3 kali 0 kan 0 ya. 0, X tambah 0 sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 6. Sehingga di sini X-nya sama dengan 6. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 6,0. Setelah menentukan titik potong, kita tinggal buat diagram kartesius. Kita tentukan titik 0,2 sama 6,0. Caranya bagaimana? Kamu gambarkan dulu. Lebih baik menggunakan buku berpetak ya, biar nggak capek gambar dan ngukur. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa pakai penggaris juga, tapi skalanya harus benar. Sekarang kita cari dulu 0,2, berarti artinya X-nya 0. Ini sumbu X ya. Berarti 0 di sini, Y-nya 2. Berarti di sini 1, di sini 2. Nah, berarti di sini adalah 2. Mana titik 0,2 adalah X-nya 0, Y-nya 2. Nah, inilah titik 0,2. Ini cara menentukan titik koordinat. Selanjutnya yang kedua, 6,0. Berarti X-nya 6. Kita cari di sumbu X. 6 itu di mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini adalah 6. Y-nya adalah 0 kan, 6,0. Ini Y-nya 0. Maka titiknya, ingat 6 dulu yang disebut pertama ya, 6,0. Sehingga titiknya adalah ini. Titik koordinat 6,0. Setelah kamu buat titiknya, tinggal kamu buat garisnya. Tapi perhatikan di soal. Di sini lambang tanda ketidaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan? Di sini lebih besar. Lihat aturannya. Cara menggambar garis, kalau dia lebih besar dari, berarti garisnya utuh atau putus-putus. Lihat ya, lebih besar kan di sini ya. Berarti garisnya putus-putus. Nah, setelah kamu tentukan titik potongnya, buat garis pakai penggaris yang rapi ya. Lalu kemudian kamu buat garis putus-putus. Karena lambangnya tadi adalah lebih besar sama dengan, ya, ini perpanjang, ini perpanjang. Oke, nah setelah kalian buat garis putus-putus, inilah pertidaksamaan dari X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6 ya. Ini pertidaksamaan dari X tambah 3Y lebih besar dari 6. Nah, perhatikan, kita kan menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian ini ada 2, lihat di garis ini, dibagi menjadi 2, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Nah, daerah penyelesaian yaitu jika kamu masukkan titik-titik di sini, maka ketika kita substitusikan, nilainya memenuhi atau kalimatnya benar. Nah, itu namanya daerah penyelesaian. Nah, sedangkan kita tidak tahu yang mana. Caranya menentukan titik uji. Boleh pakai titik manapun, terserah kalian. Tapi saran Bu Guru agar lebih mudah menggunakan titik yang angkanya kecil. Ya, contohnya di sini Bu Guru menggunakan titik uji 0,0. 0,0 kan di sini ya, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, Bu Guru pakai titik uji 0,0. Mari kita hitung. Titik ujinya adalah 0,0. Nanti kalian boleh pakai berapapun ya, boleh pakai 1,1, boleh pakai 3,5 dan sebagainya ya. Ini bebas, tapi lebih mudah menggunakan 0,0. Tinggal kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Nah, pernyataannya itu bagaimana? Benar atau salah? Kalau benar berarti itu merupakan daerah penyelesaian, tapi kalau salah berarti dia bukan. Ya, kita cek benar atau tidak. Caranya kita substitusi saja. Lebih besar dari 6. Ini kan soalnya ya. Substitusikan. Ini X-nya 0, ganti 0. Ini kan Y-nya juga 0. Kita ganti Y-nya 0. Nah, ini mudahnya kalau pakai 0,0 ya. 0. 3 kali 0 kan juga 0. Nah, kan lebih mudah. Sehingga 0 tambah 0 adalah 0 juga. 0 lebih besar dari 6. Pernyataannya benar nggak? 0 itu lebih besar dari 6. 0 itu yang benar adalah lebih kecil. Sehingga 0 lebih besar dari 6. Pernyataannya adalah salah.
Ya kan? Yang benar kan 0 lebih kecil dari 6. Sehingga karena pernyataannya salah, maka titik ujinya bukan daerah penyelesaian. Sehingga daerah bawah semuanya itu bukan daerah penyelesaian. Yang bukan kita arsirin aja ya. Kita arsir dia bukan. Sehingga yang daerah penyelesaian adalah yang atas. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Yang merah ini adalah daerah penyelesaian. Oke, sampai sini paham ya? Bisa menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Seperti yang kita ketahui tadi di awal, sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, untuk mencari daerah penyelesaiannya yaitu irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel yang diketahui di soal. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Perhatikan contohnya. Di sini ada 4 pertidaksamaan. Ya, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Caranya adalah kita cari satu persatu daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan linier ini. Caranya sama seperti tadi. Langkah pertama adalah menggambar dulu grafiknya. Ya, langkah pertama adalah kita cari titik potongnya dulu. Ya, kita rubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan. Sama dengan 12. Kita cari titik potong dengan sumbu Y dan sumbu X-nya. Ya, caranya sama kayak tadi. Jika X-nya 0, kita substitusikan di sini X-nya diganti 0. X-nya ganti 0 ditambah dengan 2Y sama dengan 12. Ini kan X-nya ganti 0 ya. 0 tambah 2Y sama dengan 12, maka Y-nya 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Ya, berarti Y-nya 6. Sekarang Y-nya yang 0. Sama caranya substitusikan, Y-nya ganti 0. 3X tambah 2, Y-nya ganti 0. Berarti 3X tambah 0 sama dengan 12. Maka X-nya adalah 12 dibagi 3. 12 bagi 3 adalah 4 ya. Nah, berarti titik yang dilaluinya adalah 0,6 dan 4,0. Ya, ini untuk garis yang pertama. Sekarang kita cari garis yang kedua, pertidaksamaan yang kedua yang ini. Caranya pun sama, kita rubah menjadi persamaan dulu. Sama dengan 5. Caranya sama ya. Kita substitusikan X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 5. Ya. Sedangkan kalau sekarang Y-nya yang 0, kita substitusikan lagi. Berarti X-nya yang 5, ya. Sehingga titik yang dilalui garis kedua adalah 0,5 dan 5,0. Oke, paham ya? Nah, sekarang garis yang ketiga, pertidaksamaan yang ketiga. Karena ini satu variabel, cukup X ubah jadi sama dengan X sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah Y sama dengan 2. Ya. Selanjutnya kita akan gambar di diagram kartesius. Sama caranya kayak tadi ya. Kita tentukan satu persatu daerah penyelesaiannya. Pertama dulu 0,6 berarti X-nya adalah 0. Ini sumbu X. Ini 0. Dan Y-nya adalah 6. Berarti kita coba di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini titik 0,6. Selanjutnya 4,0. Berarti 1, 2, 3, 4. X-nya 4 di sini ya. Y-nya 0, X-nya 4. Kita gini dulu, Y-nya 0, berarti di sini titiknya. Selanjutnya kita buat garisnya. Lihat di soal. Pertidaksamaannya, ketidaksamaannya kurang dari sama dengan, berarti garisnya harus utuh ya. Kalau
ada sama dengan itu utuh, berarti kita tinggal buat garis. Ini adalah garisnya utuh karena lambangnya tadi kurang dari sama dengan. Ini 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 ya. Sekarang yang kedua berarti yang ini 0,5, x nya 0, y nya 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Lalu 5,0 berarti x nya yang 5 tuh 2, 3, 4, di sini 5, y nya 0 berarti ini titiknya. Buat garisnya, lihat soalnya lagi kurang dari, kalau kurang dari berarti garisnya putus-putus ya, karena nggak ada sama dengannya, maka di sini putus-putus garisnya. Oke, nah selanjutnya perhatikan yang ketiga, x sama dengan 0. Berarti di sini garis x sama dengan 0. Kita lihat mana dia x. Ini kan x ya. Ini x-nya 0. Maka garisnya itu Bu Guru kasih pakai spidol warna merah biar bedakan sama sumbunya. X sama dengan 0 berarti di sini ya. Ini x sama dengan 0. Lalu y sama dengan 2, berarti di sumbu y di 2 ya, 1, 2. Nah ini adalah 2, berarti garisnya y sama dengan 2 itu di sini. Oke, maaf ya, x sama dengan 0 itu kan x nya di sini ya, x nya 0, garisnya ini baru sama ya. Ini x sama dengan 0. Ini ya, x sama dengan 0 tuh yang ini. X sama dengan 0, ini y sama dengan 2. Bisa ya? Bisa lihat? Ini x sama dengan 0, berarti kan ini sumbu x. 0 letaknya di sini, maka garisnya x sama dengan 0 itu ini ya, sumbu y. Sedangkan y sama dengan 0, maka y-nya y sama dengan 2, maka y-nya di 2 ini ya. Sehingga di sini y sama dengan 2. Nah, setelah itu kita pakai titik uji satu persatu. Yang pertama dulu ya. Kita pakai titik uji 0,0 biar mudah. 0,0. Titik ujinya pakai 0,0. Kita gunakan titik uji 0,0. Titik uji 0,0 yang pertama dulu ya, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Kita pakai 0,0, substitusikan. 0 kurang dari 12, benar apa salah? 0 kurang dari sama dengan 12, benar ya. Kalau benar berarti coba kita lihat garisnya tadi, 3x plus 2y kan yang ini garisnya ya. Nah garisnya yang ini karena benar 0,0 itu daerah bawah, maka yang bukan daerah penyelesaian adalah yang atas ya. Sehingga kita arsir aja yang bukannya. Yang bukannya kan yang atas ya. Ini karena benar kan di bawah garis ini. Karena ini benar, maka ini DP-nya. Dan yang bukan berarti yang atasnya. Kita arsir yang bukannya. Kita arsir, ini yang arsir yang bukan. Ini bukan. Sekarang garis yang kedua, yang ini ya. Sama caranya kita pakai 0,0 juga titik ujinya. X plus y kurang dari 5. Pakai titik uji 0,0, berarti substitusikan 0 kurang dari 5. Benar apa salah? 0 kurang dari 5. Benar ya. 0 kurang dari 5 benar. Berarti garis yang putus-putus ini karena benar, maka ini daerah penyelesaiannya yang bawah. Yang atas berarti bukan. Yang bukan kita hitamkan lagi, yang bukan. Garis yang kedua yang ini ya. Nih. Kemudian arsir yang bukan. Selanjutnya x lebih besar sama dengan 0. Kalau x lebih besar dari 0, berarti kan ini sumbu x, ini garisnya x sama dengan 0. Kalau lebih besar berarti ke kanan apa ke kiri?
kanan ya. Berarti yang bukan adalah yang kiri. Kita arsir lagi yang bukannya. Yang bukannya kita arsir. Karena ini merah, Bu Guru pasti merah ya. Oke, sekarang yang terakhir. Y lebih besar sama dengan 2. Kalau lebih besar, kalau sumbu Y berarti lebih besar itu di atas ya. Kalau ke bawah kan semakin kecil. Karena Y-nya lebih besar dari 2, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang di atas. Sehingga yang bukan adalah yang bawah. Nah, ini kan Y sama dengan 2. Nah, berarti irisannya adalah daerah penyelesaian. Berarti yang paling bersih. Lihat daerah di sini. Yang paling bersih yang mana? Yang ini ya. Nah, ini adalah daerah yang paling bersih. Nih. Ini adalah daerah yang paling bersih. Sehingga inilah daerah penyelesaiannya. Sampai sini paham ya? Untuk mencari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, kita cari daerah yang paling bersih. Ini adalah irisannya. Ya, sampai sini paham? Oke, kalau kurang paham bisa tanya ke Bu Guru melalui WA atau di forum GCR. Baik, sekian untuk materi kali ini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, Smakers, go for win!